Kayak gini nih. Bentar ya. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya sebentar. Ya baik, ya pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai database ya. Jadi di dua pertemuan sebelumnya kita sudah praktek ya ke menggunakan Excel untuk audit. Nah untuk pertemuan kali ini saya sharing ini ya slide. Jin udah kelihatan semua ya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke baik. Nah jadi untuk kalian pertemuan 4 ini ya, ini awalnya memang kita mau beralih awalnya ya dulu di rancangan awal untuk menggunakan Microsoft Access ya. Tapi karena beberapa hal Microsoft Access ini kan sebenarnya aplikasi yang mungkin ada juga yang Office-nya itu paketnya tidak ada aksesnya, jadi dia tersendiri, aksesnya diinstal ya. Nah, jadi di sini dialihkan semuanya ke ke mana-mana aplikasi Excel gitu ya. Tapi di sini materinya karena memang tugas dari kita ya mungkin di sini sebagai auditor ini kita akan banyak sebenarnya menggunakan uh, database ya atau mengcapture database dari auditinya gitu. Oke, di sini sedikit diperkenalkan mengenai database. Ya, ini mulai dari secara definisi yang merupakan ini kayaknya istilahnya merupakan istilah yang udah nggak asing lagi sebenarnya ya, database ini ya. Jadi teman-teman di sini mahasiswa udah pada tahu nih sebenarnya database itu kayak apa gitu. Dulu juga udah pernah dapat ya mata kuliahnya di semester 1 ya. Aplikom ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, siap. Oke, ada yang masih ingat nggak definisi dari database itu apa? Suara saya kedengeran ya? Halo? Tes? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Ini kalau saya nggak ada respon, saya nggak tahu nih kedengeran apa nggak suaranya. Kedengeran, Pak. Ya, oke. Oke, ada yang masih ingat database itu apa? Ada data, ada base. Info yang disimpan di komputer, Pak. Oke, info yang disimpan di komputer. Yang disimpan di komputer info apa? Kumpulan data gitu, Pak. Kumpulan data ya. Oke, ada lagi? Tadi kayaknya ada tuh ada informasinya. Oke ya. Nggak usah ditahan-tahan ngomong-ngomong. Kayak ini database sistem akuntansi. Nah, sebenarnya materinya ini sebenarnya umum ke database ya, namun ada pembahasan mengenai sistem akuntansinya juga gitu ya.
Ini learning object-nya. Jadi sebenarnya ada istilah database, ada istilah data, ada juga istilah informasi. Nah, tadi dibilang database itu adalah informasi yang disimpan di komputer gitu ya. Informasi apa? Informasi kumpulan data. Ya, jadi kalau dari definisi ya, definisi itu data itu sendiri itu sebenarnya adalah representasi dari suatu objek. Jadi ada suatu objek, kemudian kita ingin representasikan, kita ingin detailkan, sebenarnya ada apa saja di objek tersebut. Gitu ya. Kemudian nanti dari informasi detail itu akan kita tuangkan ya ke dalam suatu kelompok gitu ya, kelompok bisa dibilang kelompok-kelompok tertentu gitulah, bisa dibilang gitu. Nanti ada istilah-istilahnya yang akan kita sampaikan. Oke ya, jadi data itu sendiri ada di base. Base itu apa? Base itu di sini adalah tempat ya, gitu ya. Base tempat atau markas ya itu tadi ya, bisa di dalam suatu komputer ya, di dalam hard disk dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah markas. Jadi database itu sendiri adalah sebenarnya merupakan suatu aplikasi database itu. Sebentar. DBMS yang merupakan. Jadi database itu adalah tempat di mana disimpannya suatu data. Nah, juga ada istilah informasi. Informasi itu dengan data seperti apa kedudukannya. Jadi kalau informasi itu adalah sekumpulan data. Berarti skup informasi lebih luas dibanding data. Jadi informasi adalah sekumpulan data yang diolah dengan tata cara tertentu sehingga memiliki suatu arti. Nah, itu intinya dari informasi. Memiliki suatu arti untuk apa? Untuk kemudian digunakan sebagai bahan ya dalam pengambilan keputusan. Jadi itu adalah informasi. Jadi ada data sendiri, database dan informasi. Nah, database yang kita akan pelajari ini merupakan gambaran ya. Jadi nanti mahasiswa dapat memperoleh gambaran sebenarnya database itu seperti apa. Ya walaupun di sini kalau dilihat ya, mungkin sadar apa enggak nih ya, mahasiswa saya dan seluruh kita ini berada atau hidup di dalam lingkungan database. Ya, mulai dari lahir sampai sekarang nih. Ya. Jadi orang tua kita mencatatkan atau rumah sakit pertama ya, mencatatkan kelahiran kita di rumah sakit itu masuk ke dalam database. Orang tua kita mendaftarkan bukti lahir ya, itu masuk ke dalam database sehingga kita punya NIK. Terus kemudian sampai mahasiswa misalkan NIK itu digunakan untuk pendaftaran mahasiswa gitu ya, dan seterusnya. Makanya di sini kita berada dalam lingkungannya sebenarnya, lingkungan transaksi database di kehidupan kita lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Kita belanja ke toko ya, ke minimarket, supermarket. Nah, itu pasti menggunakan database. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan hal yang menarik gitu ya, sebenarnya database ini. Sehingga kalau misalkan sekarang dibilang ada istilah big data gitu ya. Jadi big data itu jadi benar-benar semua data yang you can imagine ya, yang kalian bisa bayangkan itu bisa diolah gitu. Ya, bisa diolah menghasilkan suatu informasi. Jadi itu big data. Jadi nggak melulu seperti ini bentuknya teks gitu ya. Karena dia bisa apapun bentuknya, mau gambar, mau file PDF, mau macam-macam lah gitu ya, video dan lain-lain, dan itu bisa kemudian diolah melalui big data. Jadi ada structure data, ada yang unstructured, jadi yang terstruktur dan tidak terstruktur datanya. Nah, ini kita akan bahas lingkup kecil di database itu sendiri ya. Nah, ini sebenarnya bisa cukup detail bahasannya ya, tapi kita
akan menggunakan waktu yang ada ini untuk membahas nih. Mungkin saya akan agak cepat ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya di sini. Oke, ini kita teruskan aja masuk ya. Nah, ini kita akan masuk ke sini nanti juga ya untuk CAT-nya. Jadi bagaimana kemudian audit mengambil apa namanya ya contoh dari hasil laporan dan mengaitkannya dengan database yang ada. Di awal kita akan bahas file versus database. Nah, ini pertama ya. Ini mungkin saya warning dulu nih, akan banyak istilah-istilah ya di sini yang mungkin hampir-hampir mirip atau mungkin istilah berbeda tapi maksudnya sama. Ya. Nah, jadi ada file versus database. Ya. Jadi bagaimana data itu disimpan ya. Jadi ada pertama istilah entity. Entity is anything about which the organization wishes to restore data atau to store data, ya. Jadi di sini contohnya di kampus ada satu entity namanya student, ya. Jadi tadi ya data itu merepresentasikan suatu objek. Jadi student ini adalah objek. Nah, kemudian kita detailkan. Dari entity ini ada student ID, last name, first name, phone number, birth date. Nah, ini masih banyak lagi ya, bisa kita detailkan sampai sedetail-detailnya. Nah, ini sebagai contoh, detailnya adalah ini. Jadi ada pertama entity ya. Jadi entity ini objeknya. Ya. Pertama entity. Oke. Bagaimana data disimpan? Oke ya. Yang kedua, setelah entity ada istilah atribut. Gitu. Atribut ini sendiri, kalau dilihat, ya disimpannya itu namanya adalah field. Ya, disimpan dengan nama field. Jadi istilah di database-nya adalah field. Jadi kalau misalkan di apa namanya di database juga kalau sudah di itu ya di store ya, artinya kalau sudah di aplikasinya database itu field istilahnya, tapi di database secara umum namanya atribut. Jadi ya student ID itu adalah atribut, birth date itu atribut, last name itu atribut. Jadi representasinya ini berupa kolom ya. Ini maksudnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Jadi ini atribut. Ini atribut. Ini jadi semuanya atribut. Ya kumpulan dari atribut. Ya. Nah, sebenarnya entity ini bukan kumpulan atributnya ya, tapi nanti kita lihat seperti ini dia. Nah, jadi kalau dilihat nah, ini. Jadi ada juga pertama istilah ketiga adalah record. All field containing data about one entity, one student di sini ya, itu dibilangnya ada record. Jadi satu garis ini tadi kalau kolom itu disebut dengan field, nah satu baris ini disebut dengan record. Ini satu record, dua record, tiga record. Jadi di sini student itu punya 3 record. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau dari definisi sebenarnya ya kalau kita lihat, database itu sendiri adalah kumpulan dari file sebenarnya. Jadi student-student ini nanti berupa file. Kalau kita lihat ini tabel ya, entity, atau bisa dibilang file. Kumpulan file membentuk database. Kumpulan record membentuk file atau tabel. Kumpulan jadi kalau kumpulan apa? Bukan kolom ya, tadi istilahnya field ya. Kumpulan field itu membentuk record gitu. Jadi kumpulan field membentuk record, kumpulan record membentuk
tabel atau file, kumpulan tabel atau file membentuk database. Gitu. Nah, itu kalau dari mudahnya definisi urutan hierarkinya. Nah, jadi, ini sendiri, yang data besar ini, student itu dibilang dia merupakan file. Ya. Jadi di sini, kalau data yang ada, itu berarti di file student itu punya 3 record dengan 5 field. Ya. Untuk masing-masing student itu punya 5 field yang kita ambil. Ya, kita lihat di data ini ya. Nah, jadi ini gambarannya ya. Jadi ada file, record, ada field ya. Ini di database seperti itu ya. Nah, jadi kalau di istilahkan student-nya itu sendiri itu merupakan entity. Kemudian student ID yang header-headernya ya, itu merupakan atribut atau kalau misalnya dibilang itu adalah nama dari field-nya gitu ya, atau nama dari record-nya. Atau kalau di Excel header ya dari suatu kolom yaitu atributnya. Oke. Nah, kalau misalkan file-file ini dikumpulkan jadi satu, itu membentuk yang namanya adalah database. Jadi student file, class file, advisor file. Gitu. Tadi ya secara hierarki, database, file, record, dan terakhir ada field. Ya, sampai sini oke ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke filenya sendiri versus database. Jadi kalau kita lihat gambarnya, itu ada 3 master file ya. Master file 1, master file 2. Ada master file 1 lagi, tapi fact-nya beda. Ya. Nah, mungkin di situ master file 3 maksudnya ya. Jadi, masing-masing program, enroll, financial aid, sama grades, itu dia menggunakan master file yang berbeda. Artinya masing-masing program ini menggunakan masing-masing file sendiri-sendiri. Nah, padahal kalau dilihat ada fact-nya di situ. Jadi sebenarnya data yang di dalam yang digunakan ada yang sama. Misalkan fact A digunakan oleh semua file. Ya. Jadi di sini ada fakta yang sama atau ada keadaan data yang sama digunakan oleh 3 program yang ada. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian bisa dilihat. Jadi ada sama informasi yang sama disimpan di multiple master file. Nah, yang kayak gini ini agak menyulitkan ketika organisasi itu sudah mulai besar dan kemudian mereka ini kan update ya datanya ya. Berarti fact A diupdate di master file 1, itu kalau dalam hal ini, kalau kita lihat, dia tidak otomatis mengupdate ke master file 2 fact A-nya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan di sini contohnya student mengupdate nomor teleponnya, maka data-data itu semua yang ada di masing-masing master file itu harus diupdate biar kemudian dia valid datanya atau up to date datanya. Nah, itu tadi file ya. Ini tadi file atau flat file. Nah, kalau kita bicara database jadinya seperti ini. Nih. Jadi ketika kita bicara database jadi satu data, maka semua fact-nya dimasukkan ke dalam satu tempat. Jadi kalau lambang drum itu adalah lambang storage atau media penyimpanan. Kalau di flowchart ya, kalau kotak begini, lambang apa? Buat apa? Masih ingat? Proses data. Proses bisnis. Sip, proses. Ya.
Betul ya, jadi kotak itu proses. Jadi ada database management system juga. Kemudian di sini ada enroll program, ada financial aid program, ada grades program. Ini semua proses ya, ini proses. Ini media penyimpanan. Oke. Jadi di sini database digunakan untuk memanage entire organization. Jadi datanya di-manage oleh database di sini, ya. Jadi kalau dilihat ini media penyimpanan fisik karena ini ada apa melambangkan ya media penyimpanan storage. Nah, DBMS ini sendiri ini adalah aplikasi sebenarnya. Ya. Jadi kalau database itu istilah umum, tapi kalau DBMS itu adalah istilah aplikasi. Ya. Jadi database management system ini melayani interface. Ini ya. Interface itu apa? Tatap muka. Jadi kalau misalkan saya melihat ini, saya menggunakan aplikasi Zoom, interface-nya yang sekarang saya lihat di layar komputer. Itu interface-nya. Jadi apa yang ditayangkan yang manusia itu lihat atau yang user itu lihat. Itu interface. Nah, jadi DBMS di sini ini melayani ya jadi melayani masing-masing program ini dengan database-nya. Jadi ada di sini dia juga merupakan ya bisa dibilang ya jembatan lah. Ketika database disimpan seperti apa, kemudian dia juga ditampilkan seperti apa. Nah, kombinasi keseluruhannya dibilang database system. Ya. Kombinasi database, jadi database itu nanti suatu proses ya, pembuatannya segala macam nanti kita lihat. Jadi ini database system dibilangnya ya. Oke. Jadi orang-orangnya itu apa namanya usernya ya. Jadi ada kan kalau di sistem komputer kan ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, ini ya. Jadi di database itu brainware-nya adalah database administrator, ada data warehouse. Tadi juga ada yang pengolah data yang udah besar sekali, sekarang ada yang big data itu ya. Jadi ada namanya analis ya, sistem analisnya sendiri ada ya, ada juga data engineering misalkan. Nah, itu juga jadi istilah pengguna data di database ini berkembang gitu. Ya, berkembang. Oke. Nah, ini di sini mulai cukup detail ya dan cukup panjang. Tapi mungkin saya akan lewatin beberapa yang agak sulit nih ya. Sedikit penjelasannya. Oke, sampai situ dulu ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke data structure. Ada? Pas? Belum ada, Bu. Oke ya. Siap. Ya. Kita masuk ke data structure nih, ya. Jadi di sini kita akan bicara physically dan logical pendekatannya, ya, di file dan database. Ya. Jadi ada organization, ada access method. Bagaimana data diorganisasikan, bagaimana juga pada saat data diakses metodenya seperti apa. Jadi di sini untuk diorganisasikan datanya itu sebenarnya ada dua, yaitu sequential file. Ya, filenya secara sekuensial itu berurutan ya, sama random file. Ini cara record ya, record in sequential file, record in random file. Ya, jadi di sini ada physical data. Ya, apa sih yang dibayangkan, bisa dibayangkan dari
sekuensial sama random gitu ya. Yang bisa dibayangin apa? Masih ingat nggak sekuensial sama random? Ini pelajaran dulu nih yang komputer dasar ya. Jadi mudahnya begini ya. Jadi kalau media penyimpanan itu juga ada yang sekuensial, ada juga yang random ya. Jadi cara penyimpanannya ya. Jadi kalau yang sequential file itu kalau misalkan yang kita bayangkan mudahnya adalah tape. Ya, tahu ya, tape radio gitu ya, radio tape apa sih? Kaset gitu ya, kaset. Jadi kaset itu karena ya kaset itu kan sendiri kalau misalkan kita lihat dari sisi media penyimpanan ada namanya magnetic tape. Jadi dia punya sekuensial yang gunanya adalah untuk membackup data. Nah, jadi nanti sekuensial file itu akan berurutan ya. Sedangkan kalau random dia acak. Seperti halnya hard disk itu dia menyimpan di dalam hard disknya itu caranya adalah dia akan nge-restore-nya di alamatnya acak. Makanya kalau di hard disk kan ada istilah defragment nih. Masih ingat ya? Jadi defragment itu adalah salah satu tools ya, tools yang kemudian kita membereskan ya isi dari hard disk kita agar kemudian dia berdekatan atau berurutan untuk aplikasi karena kan di komputer itu kita install, kita delete, kita uninstall, kita masukin lagi, copy, paste dan lain sebagainya. Jadi ada yang dihapus, ada yang dimasukkan dan itu menyebabkan pada saat file disimpan itu tempatnya, alamatnya di dalam memori itu acak, random. Nah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, access method. Access methodnya ada direct access sama sequential access method. Ini juga sama, saya contohkan sama lah. Misalkan kaset ya, ketika kaset itu misalkan side A, side B. Di side kita ada 4 lagu, side B ada 4 lagu. Kita mau lagu ketiga di side A, maka kita harus sekuensial melewati lagu pertama, lagu kedua diputar, di forward, gitu ya. Kemudian sampai ke lagu ketiga berhenti, baru kita putar. Jadi itu sekuensial nanti. Ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan CD, mau lagu ketiga tinggal pencet aja angka 3. Langsung dia direct. Ya. Direct akses ke lagu ketiga. Nah, itu mudahnya seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf Pak, sampai sini izin mengingatkan. Ya. Limit Zoom-nya sisa 1 menit lagi. Siap. Gimana ini kita udahin dulu ya? Iya, daripada Nyambung lagi ya? terpotong Pak. Iya, siap.